Tadi malam sudah dilaksanakan debat antar calon wakil presiden pasangan nomor 1 Muhaimin Iskandar, pasangan nomor 2 ya, Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan nomor 3 Mahfud MD. Saya lihat memang akhirnya terjawab juga keraguan terhadap Gibran, bahwa Gibran unggul jauh di atas kedua capres ini. Ketika berbicara ekonomi, hal-hal yang konkret, ya, bicara ekonomi, pajak, industri, modal asing, saya kira luar biasa ya. Kita harus mengacungi jempol di Gibran. Tenang, berhadapan dengan para dedengkot politik, berhadapan dengan guru besar ilmu hukum, Menko Polhukam, malang melintang di pengalaman politik. Tapi toh nampak bahwa Gibran masih di atas Profesor Mahfud. Apalagi Muhaimin. Ya. Muhaimin sama sekali nggak bermutu cara menjawab, cara mengungkapkan pendapat. Jauh betul bedanya dengan Anies Baswedan. Ini suatu ketimpangan luar biasa. Menggunakan istilah seolah-olah ingin populer, selepet. Selepet apa? Serempet iya. Jadi saya lihat tidaklah ya dalam media situs seperti itu. Saya kira memang pantas di dalam survei Prabowo Gibran diunggulkan. Dan Gibran punya mutu, punya kelas Gibran ini. Sikap menyepelekan Gibran, saya kira terjawab malam ini. Terjawab betul. Gibran unggul di atas dua pasangan calon lainnya, calon wakil presiden Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Saya lihat luar biasa potensial, dan saya yakin betul kalau memang negara ini ditata dengan baik, maka kita akan masuki era ekonomi maju. Sebagaimana selalu dijadikan slogan 2045 adalah Indonesia Emas. Kita ini selalu menyepelekan potensi kita karena tidak mengerti masalah dan tidak mengerti bagaimana menyelesaikan masalah. Kuncinya di sana. Dengan pengalaman sebagai wali kota Solo saja, Gibran setidaknya punya visi tentang bagaimana Indonesia ke depan. Itu modal dasar buat Gibran. Pak Prabowo punya pengalaman internasional sebagai pebisnis internasional. Dan jangan lupa, Pak Prabowo ini smart ya, cerdas. Dia bisa membangun kemarin, berhasil memberikan bangun pasukan khusus, menjadi citra yang naik. Dalam bidang politik saya kira Pak Prabowo juga berhasil membangun Gerindra. Gerindra ini kan bisa dibilang adalah dibangun oleh Prabowo dan keluarga serta klik terdekatnya. Tapi Prabowo dan Gerindra menjadi suatu kekuatan politik yang harus diperhitungkan ke depan. Bagaimanapun juga pengalaman internasional Prabowo dan kecerdasan, juga katakanlah darah biru, keahlian dalam bidang bisnis dan ekonomi dari bapaknya yaitu Profesor Sumitro itu diakui. Jadi saatnya ya, Pak Prabowo memimpin Indonesia. Saya tidak underestimate, tidak menyepelekan Anies Baswedan karena Anies memang smart. Tapi pasangannya ini tidak menunjang Anies, tidak menunjang sama sekali melihat perdebatan semua. Saya kira kalau Ganjar kita parkir dulu lah, ya, Ganjar tidak masuk dalam hitungan, walaupun ditopang oleh Profesor Mahfud. Walaupun ditopang. Jadi saya yakin ke depan Indonesia akan dipimpin oleh pasangan Prabowo Gibran. Saya bukan orang dibayar untuk bicara seperti itu. Dan saya melihat potensi Prabowo. Sebetulnya Prabowo sudah bisa memimpin Indonesia sejak tahun 2014. Dikalahkan oleh Jokowi karena kecurangan yang susah dibuktikan dalam konstitusi. Jadi saya yakin betul ke depan Indonesia bisa dipimpin lebih maju oleh lepas dari gambaran kecurangan. Ya disitulah sebetulnya tugas oposisi untuk menimbangi kekuatan politik pemerintah, melakukan kontrol terhadap pemerintah. Tidak bisa dibiarkan. Jangan semua partai politik masuk dalam partai politik. Tidak seperti sekarang.
sedikit banyak saya kira Pak Jokowi ingin juga Indonesia maju. Lepas daripada kritik, kalau ada kritik ada salah, mari kita tempuh cara-cara konstitusional, supaya bisa menyelesaikan masalah. Jangan bicara di depan, main lagi di belakang. Kemarin bicara Ibu Megawati menuduh pemerintah saat ini adalah Orde Baru. Coba buktikan. Kalau yang keliru tempuh cara-cara konstitusional. Bukan ada DPR, ada lembaga negara. Jadi jangan karena Jokowi maju, ya, kemudian anaknya maju di kota partai politik, kemudian seolah-olah menjadi ada perdebatan yang nyinyir, perdebatan konyol, perdebatan tidak bermutu. Kalau ada yang keliru, tempuh cara-cara konstitusional, koreksi di DPR. Itu fungsinya parlemen. Ya, bukan melemparkan kemarahan depan publik, mengatakan tanpa PDIP, Jokowi bukan apa-apa. Jokowi tidak bisa menjadi wali kota, Jokowi tidak bisa jadi presiden, tidak bisa menjadi gubernur. Ini cara-cara yang menurut saya adalah cara berpolitik naif. Tidak seperti itu harusnya. Sekarang Jokowi diam, Jokowi bekerja. Sekali lagi kita mencoba. Kalau ada yang keliru, kita koreksi secara hukum, secara konstitusi. Ya, bukan melempar bom asa, melempar isu yang menurut saya hanya bikin panas. Tapi itu pun tidak semua ditanggapi oleh rakyat. Percaya sama saya. Sekarang sudah terbukti dalam survei, Gerindra berada di atas PDIP. Saya kira ini saatnya. PDIP juga jangan terus sombong-sombong amat. Kemenangan, kekuasaan tidak selamanya di tangan. Sekarang harus gantian. Kira-kira gini. Jadi saya ucapkan selamat kepada Gibran yang telah membangun citra, telah berdialog, telah berdebat kemarin dengan cara elegan, cara berkualitas, dan cara bermutu. Selamat Gibran.